channel. Nah, ini video pertama aku yang aku upload di YouTube. Biasa itu aku upload videonya di Instagramnya Putri Wesrubakti. Oke. Nah, mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, hai teman-teman, nama aku Putri. Aku mahasiswa dan aku baru lulus Januari kemarin dan nanti tinggal wisuda Februari. Aku S1-nya di Trisakti, S2 Hukum, terus S2-nya itu di UI, Magister Kenotariatan. Nah, aku tuh banyak banget yang nanya. Karena kan aku di S2 UI itu angkatan baru, yaitu angkatan 2020 yang dimana bisa lulus 1,5 tahun ya kan. Dan puji Tuhan aku S2-nya lulus 1,5 tahun di UI. Tapi salah satu syaratnya adalah mengerjakan artikel jurnal. Nah, video pertama ini aku akan menjelasin gimana sih cara kerjain atau membuat artikel jurnal, syaratnya apa aja, dan kan harus upload di Sinta ya, dan web Sintanya tuh apa aja. Jadi semoga video ini membantu kalian yang pengen ngerjain artikel jurnal di Pasca Sarjana UI. Kalian harus tahu dulu ya, kalau di Pasca Sarjana UI itu dalam membuat artikel jurnal harus menuliskan nama dosen pembimbing. Nah, waktu itu kan aku lagi ngerjain tesis, ada nama dosen pembimbing aku itu menjadi penulis kedua setelah aku kan. Tapi buat teman-teman yang belum mengerjakan tesis dan gimana cara dapatin nama dosen pembimbing itu, kalian bisa tulis nama dosen mata kuliah MEPIL, yaitu metode penelitian, ataupun dosen terkait artikel jurnal yang kalian buat itu. Tapi harus dosen itu mengetahui dan kalian tuh harus minta izin dulu untuk mencantumkan nama dia menjadi penulis kedua di artikel jurnal itu. Karena ada beberapa dosen juga pas baca-baca artikel kan nanti bakal direvisi dulu tuh sebelum di ACC begitu. Format artikel ilmiah dari tesis itu. Nah, sebenarnya kalau kalian mengerjakan jurnal itu harus udah tahu nih bab 1-nya apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya apa, dan bab 4-nya apa. Karena artikel jurnal itu tuh dia tuh minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman. Jadi kayak dari tesis, misalnya kalian punya tesis ataupun skripsi kalian pas S1 tapi mengenai notaris ataupun tentang hukum terkait pertanahan ya kan, itu kalian bisa dijadiin jurnal tapi minimal 15 halaman sampai 20 halaman, pokoknya terkait dengan pertanahan, dengan notaris ataupun perdata, perkawinan. Pokoknya kalau kalian magister kenotariatan harus berkaitan dengan kenotariatan. Terus kalau dalam pembuatan artikel jurnal sendiri kan kalian udah tahu ya, sebenarnya dalam isinya itu ada judul, ada latar belakang pembahasan, ada rumusan masalah, ada metode penelitian. Langsung masuk ke bab 3, yaitu analisis pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Tapi jangan lupa sebelum judul itu ada namanya abstrak. Abstrak itu terdiri dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, draftnya gimana kak? Nah, draftnya itu nanti kalian tuh pasti dikasih PPT di mata kuliah metode penelitian kalian di MKNUI. Di situ nanti nih PPT-nya nih kan, pas aku belajar MEPIL itu waktu tuh yang ngajar Ibu Sri. Terus diajarin kok dan dikasih draftnya. Tapi sama juga sih kalau misalnya kalian dikasih draftnya. Misalnya kalian juga, ini kita akan bahas tentang Sintanya ya. Nah, bahas tentang Sintanya tuh setiap Sinta punya draft yang beda-beda. Jadi nanti kalian tuh bakal dikasih draftnya buat ikutin contoh, dikasih contoh sesuai dengan Sinta yang kalian pengen gitu loh. Nah, oke nih, untuk mempermudah kalian, jadi daftar jurnal Sinta apa aja sih yang boleh kalian bikin dan kalian upload di situ. Karena kan dalam mengerjakan jurnal ini kalian minimal harus Sinta, dan Sinta 1 sampai 6 apa aja. Nah, di sini nih, tuh di sini ya. Nah, buat mempermudah kalian juga, kalian bisa follow Care Center MKNUI. Nah, di situ kalian bisa buka. Di situ udah ada tuh jelas-jelas daftar Sintanya dari 1 sampai 6. Oke, tapi di MKNUI itu nilainya ada. Dari 1 sampai 6 itu nilainya ada. Di sini aku jelasin ya. Kalau misalnya kalian upload di Sinta 1 dan 2 itu nilainya A.
di MKNUI ya. Terus kalau misalnya nih kalian upload di Sinta 3 dan 4 itu nilainya amin. Terus kalau kalian upload di Sinta 5 dan 6 itu B+. Dan aku itu upload di Sinta 5. Kenapa aku di Sinta 5? Jadi cerita sedikit, waktu itu tuh angkatan aku wajib publish. Oh my god, sumpah, dalam waktu 6 bulan wajib publish. Karena mau upload Sinta itu tuh makan waktu lama, ya kan? Aku aja tuh 3 bulan dan revisi 2 kali. Aku upload di Sinta berapa? Sinta 5. Aku upload di Sinta di mana? Di Tora. Aku nggak di endorse, oke? Jadi di situ aku kurang lebih itu 3 bulan dan revisi 2 kali. Dari Toranya aku kasih draft ya, terus direvisi 2 kali, terus dikembaliin lagi pas di akhir udah revisi 2 kali, terus dikasih ini draft Toranya sesuai, aku kerjain, baru aku kirim balik lagi kan via email. Terus udah aku ngerjain draft sesuai Tora Sinta 5 itu, terus udah dikembaliin, baru waktu tuh publish Desember kan bisa cek juga ya di Tora Hukum, ada nama aku dan nama penulis kedua itu adalah dosen pembimbing aku. Terus oke nih, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan mengenai jurnal ya. Oke, ini pertanyaan pertama, Kak Put numpang nanya lagi dong, di LOA kan Kak Put tercantum nggak Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Iya, jadi kan buat kalian itu kan butuh namanya LOA, surat pengantar, kalau misalnya kalian bakal publish di Sinta web itu. Jadi kalau misalnya kalian belum publish tapi kalian harus minta namanya LOA, itu tuh surat pengantar kalau bakal publish tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Jadi nanti pas kalian upload daftar jurnal kalian, di situ ada kok LOA-nya. Kalian juga harus mencantumkan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan biasa ini dituliskan di ini loh, di atasnya judul itu kan ada misalnya Putri Wijaksono fakultas apa gitu. Terus pertanyaan kedua, pagi Mbak Putri, izin tanya Mbak, untuk jurnal Sinta yang tidak berbayar apakah ada? Ada dong. ada. Jadi ada beberapa jurnal Sinta yang tidak berbayar juga. Waktu itu di angkatan aku itu pas aku tesis ya, aku angkatan berarti masuk ke 2021 ya. Jadi di sini daftarnya ada nih guys. Tuh, di sini ada beberapa daftar Sinta yang tidak berbayar. Kenapa ada nanya begini? Karena aku sendiri itu bayar. Aku bayar dan kurang lebih dalam waktu 3 bulan aku bayar 750, hampir 1 juta. Terus ada juga teman aku yang dia cuma sebulan di Sinta 5 juga, itu dia bayar 1.500.000 dalam waktu 1 bulan, lebih singkat dari aku tapi harganya lebih mahal ya kan. Kalau aku waktu itu udah lama ngerjainnya. Jadi pas awal-awal masuk semester baru udah tahu nih mau tesis dan jurnal, aku langsung cari web Sinta, dan itu menurut aku udah cukup lah segitu 3 bulan, yang penting ke publish. Dan ternyata butuh LOA doang kan, nggak wajib publish, ya udah sih nggak apa-apa. Terus selanjutnya, siang Kak Putri, aku mau nanya, kalau pembimbing jurnal itu nanti kita cari sendiri atau dipilih ya? Nah, kalian harus cari sendiri. Dosen-dosen itu kalian harus WA sendiri, terus dia harus nanya bersedia nggak namanya jadi penulis kedua. Dari kampus nggak bakal kasih kalian buat ini loh nama-namanya, enggak. Jadi kalian wajib cari sendiri. Terus apa lagi? Oh iya Kak, ngerjain jurnal artikel itu susah nggak sih? Oke, sebenarnya gampang-gampang susah ya. Sebenarnya tuh lebih singkat, tapi kalian tuh kayak misalnya udah ngerjain skripsi nih kan, bab 1 sampai bab 4 kan banyak banget ya. Kalau artikel itu tuh cuma 15 sampai 20 halaman, tapi kalian udah harus tahu nih analisis pembahasannya apa gitu. Oke, sekian dari aku video pertama, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf apabila salah kata ataupun ada kurang-kurangnya. Kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Oke, sekian video pertama dari YouTube aku. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dadah guys, see you. Good luck.